Kita lebih dalam cuma membahas masalah malu ini dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Keutamaan yang pertama dari malu, yaitu kalau yang saya beri judul ya, dia adalah akhlak agamamu. Ya. Maksudnya akhlak Islam. Memang setiap muslim harus punya sifat malu. Beranjak daripada sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Malik, likulli dinin khuluq wa khuluqul islamul haya. Semua agama itu punya akhlak yang menonjol, perangai yang menonjol. Dan perangai yang menonjol dari Islam adalah malu. Ini berarti bagian daripada agama. Juga dalam sebuah hadis yang lain telah ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, meriwayatkan Tirmidzi, setahu saya hadis ini, ya Rasulullah, apakah malu itu bagian daripada agama kita? Kata Nabi SAW, ketahuilah justru malu itu adalah seluruh agama kita. Jadi bukan cuma bagian. Kalau kau betul-betul mengaku seorang muslim dan kau bisa mau dikategorikan muslim sejati, kau harus punya rasa malu. Dan Nabi SAW mengingatkan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Oleh karena itu kalau kau tidak malu, tidak punya akhlak agamamu ini, maka buatlah sesukamu. Ini banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Saya mungkin tidak bisa rincikan semua, nanti dipikir kita ini terlalu kolot atau garis keras lah. Kalau kita menjelaskan tentang contoh-contohnya gitu kan. Antum bisa tarik sekarang ke masalah medsos kita. Sudah nggak ada rasa malu. Seorang wanita tampil dengan terbuka, seorang laki-laki terbuka. Lalu ngomong macam-macam, keluh kesah tentang masalah rumah tangganya. Tidak ada rasa malu. Ya. Padahal mungkin bisa saja dia baikan sama pasangannya. Bisa saja dia tutupi aib itu supaya orang tidak tahu. Mungkin satu waktu bisa jadi hikmah yang besar dalam hidupnya. Seorang mukmin itu teman-teman tidak banyak yang tahu tentang kekurangannya. Orang menilai kelebihannya iya. Karena dia tutupi aibnya. Karena Allah itu menutupi aib hamba-hambanya. Kenapa harus malah dieksposin? Kenapa harus malah diekspos? Kenapa harus tampil ya, dengan tidak ada pertimbangan kalau dia sebagai seorang muslim? Apa yang sedang berkembang di medsos langsung dia tampil nomor satu di situ walaupun dia seorang muslim. Kenapa akhi dan ukhti? Apakah kita tidak malu joget-joget di depan orang, menari-menari di depan orang? Apakah kita tidak malu membawa anak, membawa pasangan, membawa ini? Sudah hilang rasa malu agama kita. Kalau antum punya istri, tutupi istri itu. Antum penutupnya, bagiannya. Bukan malah dipamer. Tutup. Bahkan kalau perlu suruh pakai cadar. Antum punya ghirah, kecemburuan agama. Enggak boleh sembarang orang bisa melihatnya. Itu yang benar. Itu akhlak muslim. Ini enggak. Malah disuruh buka hijab, malah disuruh tampil, malah dipamerkan kepada orang. Kenapa ini? Ini jelas jauh dari akhlak muslim. Contoh saja. Begitu juga dengan mengorbit anak-anaknya, mengorbit ininya, mengorbit itunya, segala macam hal. Ya. Teman-teman harus kontrol. Medsos bisa menjadi sumber pahala buat kita atau menjadi sumber bencana buat kita. Hati-hati kontrol. Kalau kita ingin mengikuti perkembangan. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi untuk kebaikan. Ya, karena dia seperti pedang yang memiliki dua mata. Gitu kan? Dia bisa membawa pada kebaikan, kita gunakan dalam dakwah, penyampaian yang baik. Atau memang dia bisa menjadi sesuatu yang mencelakakan. Kemudian yang kedua, tentu ada juga perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam poin pertama ini ya. Masalah malu adalah akhlak agamamu. Jadi kau harus menonjol hai saudaraku muslim sebagai seorang pemalu gitu loh. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, la khaira fi man la yastahi minan nas. Tidak bisa dinilai seseorang itu punya kebaikan bagi orang yang sudah tidak malu pada manusia. Gak malu lagi. Teriak-teriak sana sini, gitu kan. Sehingga akhirnya kita ngobrol pun tidak nyaman. Hampir semuanya ya ditanyakan, hampir semuanya dia mau cari tahu, hampir semuanya dia mau campuri. Ini tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu sama sekali. Saya umroh dengan jemaah, kalau ada yang datang kenalkan diri saya kenal. Kalau secara khusus saya mau tahu, Bapak kerja di mana, kenapa harus umroh, kenapa? Saya nggak campur, untuk apa campurin orang gitu. Mungkin dia tidak suka diketahui gitu kan. Sampai kadang ada jemaah yang datang, Ustaz ini si fulan kerjanya ini. Oh iya. Kalau dia tidak lanjutkan jelaskan saya tidak akan tanya. Kan tidak semua orang mau ditahu masanya gitu kan. Mungkin kenapa dia nggak kenalin diri, ya sudah berarti dia tidak mau ditahu. Cukup.
Dia datang, dia kenalkan diri atau dia tanya tentang program saya, baru saya sampaikan. Kalau saya datang untuk menjelaskan kepada orang, tidak. Kita punya rasa malu, punya harga diri kan gitu. Itu bagian daripada agama.